Kenapa saya sangat fokus dan intens sekali dengan inflasi? Karena inflasi ini kalau dia tinggi, otomatis rakyat menjerit. Rakyat menjerit sekali. Rakyat menjerit. Ya, membuat sebanyak mungkin pasar murah. Kalau dulu mungkin cuma dibuat dalam 1 bulan 2 kali, maka sekarang kita bisa 5 kali. Kita inflasi untuk menekan angka kemiskinan. Masih bersama Ibu Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Ibu Dr. Reni Lamajidu. Ibu, saya mau mulai pertanyaan di segmen 2 ini dengan cerita soal Ibu. Jadi Ibu ini saya lihat sering sekali turun ke pasar, kemudian melakukan controlling terhadap harga. Ini berarti kaitannya dengan inflasi. Pertama saya mau nanya, kenapa Ibu? Apakah memang ini adalah bagian dari ditugaskan oleh Pak Gub? Gimana tuh? Mungkin boleh dicerita. Yang pertama ini kan memang merupakan bagian dari pengawasan. Oke, bagian dari pengawasan. Salah satu tugas. Tadi kami dengan Pak Gubernur sudah membagi tugas. Ya. Sudah dibagi tugas ya. Yang kedua, kenapa saya sangat fokus dan intens sekali dengan inflasi? Karena inflasi ini kalau dia tinggi, otomatis rakyat menjerit. Oke. Itu. Dan coba bayangkan dengan inflasi yang sekarang 3,88% year to year ya, dari tahun ke tahun, itu kita sekarang berada di posisi 3,88. Walaupun kita punya IPH, indeks perkembangan harga, kita itu turun 1,4 kalau tidak salah ingat tadi saya. Ya. Jadi kenapa saya fokus sekali karena rakyat menjerit sekali. Rakyat menjerit. Ya, kalau harganya naik, rakyat menjerit otomatis. Saya dengan Pak Gubernur selalu sering istilahnya kalau tidak ketemu, kita saling telepon-teleponan. Bagaimana keadaan beras, bagaimana keadaan minyak. Nah, kenapa saya kemarin turun? Karena mengantisipasi Nataru ini. Natal tahun baru. Kenapa? Biasanya kalau Natal tahun baru yang naik telur, yang naik mentega, kemudian yang naik itu ayam, itu daging. Tapi alhamdulillah kemarin yang naik itu adalah telur. Telur yang naik ya Bu? Iya. Kenapa? Karena salah satunya itu ada program MBG. Jadi program MBG itu banyak memberikan kontribusi kepada pembelian telur. Ya, sehingga kita harus tahu dulu kenapa. Jadi dengan yang kedua pakan harga dari ayam ini juga naik. Ya, sehingga kita harus mengintervensi. Seperti itu. Berarti kondisi inflasi kita hari ini Ibu di angka 3,88. Iya. Dan kita berharap nanti sampai Desember itu 3,5 maksimal. 3,5 maksimal. Kenapa harus 3,5? Karena itu adalah inflasi yang sehat. Itu inflasi yang sehat. Ya, dari inflasi sehat itu 1,5% sampai 3,5%. Itu inflasi yang sehat. Kalau di atas 3,5 berarti harga barang juga naik. Tapi kalau di bawah 1,5 maka kita terjadi deflasi, tidak bagus juga. Tidak bagus juga kalau terlalu rendah. Tidak bagus juga. Jadi ada range-nya diberikan oleh Bank Indonesia. Yang melakukan evaluasi ini. Itu. Bu. Bu tadi menyinggung soal Natal dan Tahun Baru. Ada tidak sih skema yang tengah disiapkan oleh pemerintah provinsi supaya kemudian harga-harga utamanya tadi bahan pokok yang tadi Ibu sebutkan itu tidak naik? Apa yang tengah disiapkan? Yang pertama itu kita membuat sebanyak mungkin pasar murah. Pasar murah. Iya, jadi kalau dulu mungkin cuma dibuat dalam 1 bulan 2 kali, maka sekarang kita bisa 5 kali. 5 kali. Iya, itu untuk provinsi. Nah, kabupaten kota juga kita harus menyampaikan bahwa Bapak Ibu, Bapak Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu harus memberikan juga pasar murah di masing-masing kecamatannya supaya harga barang itu tidak naik. Seperti itu. Yang lain itu adalah tadi sidak, kita mesti mendadak untuk mentahu harga. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita pemantauan harga beras juga ini menjadi patokan. Tapi alhamdulillah beras ini sudah turun. Makanya kita antisipasi supaya tidak naik nanti di Nataru. Nah, beras itu antara lain kita mengatur
distribusinya. Inilah gunanya pemerintah, tidak melanggar, tidak menghambat untuk supaya dibeli oleh orang lain. Tidak boleh. Kalau kita melarang, tidak boleh dibeli oleh orang, tidak boleh. Tidak boleh. Itu kalau Undang-Undang nomor 18 tahun 2012 itu pemerintah dilarang untuk menghambat distribusi pangan. Makanya kita tidak boleh. Bilang tidak boleh dijual, tidak boleh. Jadi kita tetap memberikan, tapi kita menyampaikan bahwa ingat-ingat ya lokalnya. Betul. Jangan sampai kita bawa keluar, lalu lokal kita yang setengah mati. Nanti lokal kita yang naik. Jadi memang disitulah intervensi pemerintah. Jadi bukan dia melarang untuk dibuang keluar, dijual keluar, tapi dipastikan bahwa lokal kita juga terpenuhi. Terpenuhi. Ibu, kenapa sih beras jadi patokan? Memang selama ini gitu ya, Bu? Ya, jadi yang patokan itu bahan pokok ya. Bahan pokok. Bahan pokok kan beras. Jagung. Rica, tomat, telur, ayam, daging, itu semua yang menjadi patokan. Kenapa beras kita perhatikan? Karena orang Indonesia ini tidak bisa tidak makan beras. Bisa tidak makan rica? Bisa tidak makan rica, tapi tidak bisa tidak makan beras. Tidak bisa tidak makan beras, begitu. Makanya kita pantaunya ke beras. Tapi alhamdulillah beras premium itu sekarang sudah berada di posisi 17.000. 17.000 itu normal, Bu? Normal. Normal. Tapi kalau yang beras medium seperti SPHP itu punyanya Bulog, itu dia 12.000 sampai 13.000. Oh, murah ya? Iya, murah. Sehingga kita hambur itu SPHP. Baik, siap. Dan itu akan sangat memudahkan masyarakat sebenarnya. Jadi SPHP itu beras medium, rasanya premium. Itu. Karena harganya murah. Tapi kualitasnya tetap bagus. Karena Bulog tadi, Bu. Iya, Bulog. Dan itu berarti pemetaannya tuh disebar, Ibu? Iya, sebar di satu sulteng tuh. Satu sulteng. Di mana tempat yang betul-betul membutuhkan beras SPHP. Kan ada juga kabupaten, kecamatannya dia tidak terlalu butuh SPHP. Ada. Dia butuh beras premium. Ya, jadi kita tidak turunkan di situ. Yang kita turunkan adalah kemudian yang berikutnya kita selalu hampir tiap bulan itu melaksanakan yang namanya high level meeting. Iya, jadi itu pertemuan yang dihadiri oleh Bank Indonesia, kemudian Bulog, kemudian BPS, dan seluruh stakeholder yang berkaitan dengan inflasi. Iya, kita harus bikin pertemuan karena kita tidak tahu perkembangan karena inflasi itu kayak yang sekarang September. Sekarang dia masuk di M2. M2 itu minggu 2. M1, M2, M3 dan M4. Jadi kita harus memantau per minggu. Ya. Kalau teman-teman di Biro Ekonomi dia memantau per hari. Ada yang pantau tiap hari. Makanya kita pantau itu adalah laporan yang diberikan oleh masing-masing OPD. Itu harus melaporkan maksimal sampai jam 2 siang. Kalau jam 2 siang mereka tidak melapor, maka dianggap tidak ada laporannya. Baik. Itu yang dipantau. Saya menarik berarti tadi soal beras SPHP ini dalam bayangan saya, Bu, dia tuh dibagi rata gitu. Ternyata ada datanya untuk melihat mana kecamatan yang butuh, mana yang tidak gitu ya, Bu? Iya, ada juga beras subsidi namanya. Ada juga beras subsidi. Itu gratis, diberikan untuk masyarakat yang kurang mampu dan tidak mampu. Dan itu data dari Desil 1. Kalau di Dinas Sosial, Desil 1 itu diberikan masing-masing kelurahan desa untuk membagikan secara gratis kepada seluruh masyarakat yang masuk di dalam data sen. Data sen itu DTSen itu adalah yang diberikan untuk masyarakat yang memang tidak mampu berdasarkan Desil 1. Desil 1 tadi itu. Berarti selain ada beras dari Bulog, ada juga yang lebih di bawah lagi. Beras yang subsidi untuk yang diberikan kepada Desil 1 berdasarkan DTSN dari tadi. Bulog juga. Dari Bulog juga ya, dari Bulog juga. Jadi berlapis-lapis ini intervensinya. Apa ini artinya? Kita inflasi untuk menekan angka kemiskinan. Jadi makin kita banyak menghambur ini, maka kita berharap nanti tadinya kita kan 11,4, sekarang sudah jadi 10,6. 10,6. Iya, kita punya kemiskinan. Kita berharap nanti sampai 2029 kita turun sampai 5%, insya Allah. Amin, siap Ibu, Masya Allah, siap Ibu. Ibu, pertanyaan terakhir di segmen kedua ini, tentu kehadiran negara, kehadiran pemerintah provinsi adalah membuat masyarakat tuh merasa aman gitu. Nah, saya justru mau tanya soal
apa yang buat Ibu optimis nih bahwa ke depan saat kita berhadapan-hadapan dengan Nataru tadi, Natal dan Tahun Baru, kita bisa memastikan angka inflasi kita tidak lebih dari 3,5%. Ya, yang pertama tentu kita komitmen ya, Komitmen, oke. dan konsisten dengan beberapa tadi yang saya sudah sebut, Bank Indonesia, BPS, kemudian Bulog dan stakeholder yang lain. Oke. Itu kita komitmen bahwa kita harus betul-betul memperhatikan ini. Kalau bisa per hari lebih bagus. Per hari, oke. Kalau tidak bisa ya per minggu. Per minggu. Ya seperti itu. Oke, berarti bagian dari komitmen besar. Iya, komitmen harus kita, dan kita berusaha untuk supaya ya tadi yang saya sudah sebut seperti pasar murah. Pasar murah. Jadi jangan cuma provinsi. Betul. Ya harusnya kabupaten kota juga memberikan pasar murah. Kalau provinsi juga, lo kempes juga provinsi. Iya, jadi memang kabupaten kota juga diminta untuk mengantisipasi untuk inflasi ini. Tapi insya Allah semua kabupaten kota itu sudah menganggarkan anggarannya untuk pasar murah. Pemberian pasar murah. Oke, berarti jadi pemerintah provinsi juga memberikan apa tuh dalam bentuk himbauan, Tidak, permintaan? kita memberikan menjual beras itu, minyak goreng, mentega, telur itu di bawah harga pasar. Di bawah harga pasar untuk itu, pasar murahnya itu. Pasar murah. Untuk kepada pemerintah provinsi misalnya pemerintah kabupaten, kota itu bentuknya tuh apa Bu? Apakah mereka dihimbau dalam bentuk surat, diminta atau gimana komunikasinya? Diminta. Jadi waktu kita rapat high level meeting, high level meeting Pak tadi. Gub langsung menyampaikan kepada seluruh bupati, wali kota untuk mempersiapkan anggarannya waktu itu sebelum perubahan. Sebelum dianggarkan di perubahan. Oh, sudah dianggarkan di perubahan. Sudah. Beberapa kabupaten dan kota sudah menganggarkan. Oke, berarti mandat langsung dari gubernur ini untuk melaksanakan pasar murah supaya bantu Pemprov juga gitu karena masyarakat mereka. Kalau kata Pak Gub, kita ini gubernur wakil gubernur tidak punya rakyat. Kalian yang punya rakyat. Kita bantu mensejahterakan rakyat itu. Terima kasih Bu. Di segmen kedua kita beri tepuk tangan kepada Ibu Wakil Gubernur. Jawaban yang luar biasa. Kita bahas soal terkait inflasi dan pemerintah punya banyak strategi. Ternyata saat ini yang sedang dipersiapkan untuk menghadapi, utamanya yang paling dekat adalah Natal dan Tahun Baru. Sampai jumpa lagi.